Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bacaan pada malam hari ini, ibadah keluarga, terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan 9, yang oleh Sinode diberikan judul Siap Diproses Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ada ungkapan, segala sesuatu menjadi lebih berarti, lebih berharga, jika jatuh di tangan yang tepat. Buktinya, botol bekas, kemasan air mineral, di tangan yang tepat dapat mengeluarkan suara, seperti anak kecil. Harga dan nilai botol bekas jadi berubah. Demikian juga buah kelapa yang baru bertunas, tadinya hanya berbelasan ribu rupiah, berubah menjadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rupiah. Sama halnya dengan akar pohon jati. Dari nilai dan harga beli tidak seberapa, di tangan ahlinya menjadi jutaan rupiah. Demikian juga tak jauh beda, sepotong besi baja berkarat, tebal 5 mm, panjang 30 cm. Harga dan nilainya saat ditemukan tidak seberapa. Di tangan yang tepat, di tangan ahlinya, berubah menjadi sebilah belati dengan harga jual sangat mahal. Mengapa? Karena keindahannya, lapisan emasnya, pegangannya, ditaburi beberapa butir intan. Sepotong besi baja berkarat dibentuk, diubah, diproses menjadi benda seni, dijual sebagai cindera mata. Nilai dan harganya dapat ditaksir sendiri, dari tidak berharga menjadi berharga. Butuh dan melalui proses. Tidak mungkin perubahan terjadi dengan sendirinya. Mari kita perhatikan bagaimana sepotong besi baja menjadi sebilah belati indah. Pertama, karat harus dibersihkan, besi harus dilunakkan agar mudah dibentuk sesuai keinginan. Umumnya menggunakan api, proses pembakaran dengan suhu panas tinggi. Ketika api sungguh-sungguh sudah menguasai seluruh lempengan besi baja, warna besi baja berubah seperti warna api. Maka proses kedua ditempa, dipukul berulang kali, dibakar, ditempa sampai mendekati bentuk yang diinginkan. Dilanjutkan dengan pemotongan bagian-bagian yang tidak diinginkan. Berulang-ulang dikikir, diukir, diasah, selanjutnya direndam dengan cairan kimia agar permukaan belati tidak mudah berkarat dan menjadi licin berkilau. Tahap selanjutnya, bagian pegangan dari perunggu diukir, ditanamkan beberapa butir intan, dan pada akhirnya belati indah itu dilapisi emas. Proses panjang, tetapi di tangan yang tepat, di tangan ahlinya, nilai dan harganya melonjak tinggi. Secara tidak langsung, pembeli akan merasa puas. Dana yang dikeluarkan imbang dengan hasil yang didapat. Ketika setiap mata mengamati, tangan memegang,
keinginan hati tak terbendung, mulut melontarkan, beli di mana, harganya berapa, siapa yang membuatnya. Keindahan sebuah karya indah, selain mengagumkan, akan mengarah pada siapa pencipta dan pembuatnya. Sesungguhnya yang dikagumi bukan karya, tetapi bagaimana usaha dan kerja keras penuh pengorbanan demi menghasilkan sebuah karya indah dan berharga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagai sepotong besi baja berkarat, proses panjang menyakitkan dialami juga oleh Saulus. Tujuannya untuk membentuk pribadi serta kehidupan rohani seorang Saulus. Saulus dalam bahasa Yunani artinya besar, hebat, dan terpandang. Kesaksian Rasul Paulus tentang siapa dirinya, terutama dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 22. Saat itu masih Saulus terpelajar, menguasai hukum Taurat, cerdas, terpandang, dipercaya oleh penguasa untuk menangkap, menyiksa, membunuh, serta yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mata penguasa dunia, Saulus dipandang berhikmat, sangat dihormati. Tetapi bagi umat Tuhan Yesus, Saulus tidak lebih dari virus mematikan. Baik di persekutuan, fisik, nyawa, terlebih kelancaran pekerjaan, pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kecerdasan, kepandaian, pengetahuan, keberanian, dedikasi tinggi, bukankah semuanya itu adalah anugerah Tuhan? Tetapi mengapa salah digunakan? Yang seharusnya untuk memuliakan Tuhan Yesus, malah menyakiti hati Tuhan Yesus. Kita ingat kesaksian Alkitab di 1 Korintus 3 ayat 19 dikatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Walau menyakiti, Tuhan Yesus Maha Pengampun dan Pengasih. Saulus yang virus mematikan itu dilumpuhkan untuk percaya untuk nantinya akan dijadikan vaksin rohani demi memperkuat iman percaya pengikut Tuhan Yesus. Dalam tuntunan Roh Kudus, pelayanan Saulus akan menumbuhkan kekebalan rohani guna mencegah umat Tuhan Yesus dari berbagai ancaman penyakit rohani yang dapat mematikan iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari virus mematikan tidak berharga bagi jasmani rohani manusia, diubah menjadi vaksin rohani yang menghidupkan. Proses awal kecerdasan Saulus diuji untuk menilai kondisi yang dialaminya. Cukupkah? Mampukah kehebatan, kekuatan fisik, pengalaman, pengaruh, pasukan bersenjata yang bersamanya
surat kuasa dari penguasa Romawi di tangannya untuk melawan dan menjawab kebutaan yang dialaminya. Refleks kehidupan, mata ternyata tidak secepat cahaya yang masuk pada bagian matanya. Seharusnya Saulus mengalami kebutaan selama hidup akibat daya rusak cahaya pada matanya. Mungkinkah seorang gagah perkasa seperti Saulus terjatuh lemah tak berdaya akibat cahaya yang mengelilingi dirinya, hingga harus dibantu untuk berdiri dan berjalan, hanya karena cahaya dari langit yang mengelilinginya? Dirinya sendirilah yang dapat menjawab dalam wujud penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Pasti pengakuan dalam diri bahwa ternyata ada kekuatan yang lebih dari dirinya, yakni Tuhan Yesus. Mampukah kecerdasan pengetahuannya menjelaskan tentang suara yang didengarnya secara jelas, tetapi tidak dapat didengar oleh banyak pengikut yang ada di sekelilingnya? Di dalam kisah para rasul 22 ayat 9, kebutaan menjadikannya lemah tak berdaya. Perhatikan pertanyaan Saulus, siapakah engkau Tuhan? Di dalam kisah para rasul 9 ayat 5. Kata Tuhan menyatakan bahwa Saulus sadar sesadar-sadarnya ternyata ada kekuatan luar biasa dahsyat. Cahaya dan suara tidak mampu dipahami dengan segala kecerdasan dan pengetahuannya. Dalam kelemahan, Saulus mulai dibentuk oleh Tuhan Yesus. Memang terpandang yang sangat ditakuti itu. Pasrah tak berdaya dan menyerahkan diri sepenuhnya di tangan Tuhan Yesus dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kehadiran Ananias meyakinkan Saulus akan kuasa kebesaran Tuhan Yesus, menjadi bukti nyata sesuai dengan apa yang dilihatnya saat berdoa dalam kondisi buta. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 11b dan 12 dan pasal 9 ayat 17 dan 18. Tanpa menyentuh tubuh atau mata Saulus, Ananias menyatakan dirinya sebagai suruhan Tuhan Yesus, lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Seketika itu juga mata Saulus dapat melihat. Kondisi tubuhnya pulih. Jika ditelusuri sebelumnya, Ananias sempat berdialog dengan Tuhan Yesus. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 13-14, alasan dan tujuan hadirnya Saulus di Damsyik dijelaskan secara rinci. Namun Ananias lupa bahwa Tuhan Yesus lebih mengetahui segala sesuatu tentang Saulus dibanding dirinya sendiri. Saulus akan dipakai sebagai alat pilihan untuk memberitakan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus sendiri akan mengalami banyak penderitaan. Bagi Ananias, Paulus adalah orang jahat. Layak jika dibiarkan buta tak berdaya. Rancangan Tuhan Yesus
bukan rancangan Ananias. Berbagai kejahatan yang menyakiti hati Tuhan Yesus merupakan karat-karat dosa. Sungguh tidak berharga menurut penilaian umat Tuhan Yesus. Maka sangat wajar jika seorang Ananias punya penilaian yang sama. Sadar atau tidak, keterbatasan Ananias dapat menutup pintu dan kesempatan bagi orang seperti Saulus untuk berbalik pada kebenaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekerasan hati lebih sulit dilunakkan dibandingkan kerasnya logam seperti baja. Di dalam Ibrani 4 ayat 7 dikatakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kita semua sebagai orang tua maupun anak-anak dalam keluarga Tuhan Yesus Kristus, yang pertama harus lebih bijak menghargai, menerapkan berkat karunia anugerah dari Tuhan Yesus. Status jabatan terpandang dalam masyarakat, berbagai kemampuan positif yang mungkin dimiliki hanya sebagai kecil orang. Kecukupan bahkan kelimpahan harta kekayaan, kecerdasan, bakat atau talenta, semua adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Gunakan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan menolong, membantu sesama yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih dari kita. Dari Saulus kita bercermin bahwa anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus, jika salah digunakan, dapat menjadi karat-karat dosa yang menjauhkan kita dari kasih, berkat dan perlindungan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di Yohanes 15 ayat 5b. Yang kedua, pembauruan hidup rohani menjadi kebutuhan kita. Menjadi kebutuhan kita semua. Mengapa? Karena setiap hari, setiap jam, bahkan detik, kita dapat menyakiti hati Tuhan Yesus. Entah melalui perkataan, kita yang menyakiti perasaan hati sesama, tidak membangun pertumbuhan iman, perkataan tidak jujur, kemuliaan Tuhan Yesus, belum lagi sikap, perilaku serta tindakan, perbuatan kita yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Apakah harus menunggu dibutakan, dilumpuhkan, tidak berdaya untuk menyadari kesalahan diri? Siapapun kita dengan pangkat, jabatan, status, kedudukan, entah anak-anak, pemuda, sampai orang tua, jika tidak berhati-hati, jika tidak menyediakan waktu untuk introspeksi diri secara rohani, dapat dipastikan kehidupan pribadi maupun keluarga akan jauh dari kasih dan berkat Tuhan Yesus. Sebaliknya, jangan menunggu, harus diproses oleh Tuhan Yesus.
Alasannya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Harga yang harus dibayar adalah tubuh, darah, dan nyawa Tuhan Yesus. Maka sediakanlah sedikit waktu setiap hari berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui doa dan kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, menurut Nabi Musa dalam Mazmur 90 ayat 5 dan 6 dikatakan, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sedemikian singkat waktu hidup manusia. Lebih lagi, tidak tahu pasti kapan akan berakhirnya. Yang terbaik adalah kita semua harus koreksi diri. Sebagai orang tua, anak dalam keluarga, agar walau singkat yang Tuhan sediakan, waktu singkat yang Tuhan sediakan, dapat dimanfaatkan secara maksimal, memelihara, menumbuhkan kehidupan rohani dalam wujud karsa, kata, serta karya terbaik bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Yang keempat, belajar dari Ananias, murid Tuhan Yesus. Jangan merasa diri lebih mengerti tentang sesuatu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sangat memahami, mengerti apapun, siapapun di hari kemarin, kini juga esok. Jauhkan pemikiran, prasangka, sifat menghakimi seseorang bahwa rencana dan tujuan yang selama ini jahat tidak akan pernah berubah. Ananias bukan Tuhan Yesus. Mari biasakan berpikir positif, biasakan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk perubahan positif terjadi pada semua yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, persoalan, masalah, gelombang kehidupan tidak pernah direncanakan oleh siapapun. Andai yang buruk harus dihadapi, pertama, mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus. Karena kuasa kasih Tuhan Yesus pasti lebih kuat dari persoalan apapun. Yang kedua, jadikan persoalan gelombang kehidupan yang mengancam sebagai sarana koreksi diri. Adakah yang harus diperbaiki, diluruskan di hadapan Tuhan Yesus? Jangan terlalu cepat berpendapat bahwa semua ini adalah proses rohani atas izin Tuhan. Siapa tahu persoalan muncul karena perbuatan dan kesalahan kita sendiri. Kalau memang benar berasal dari Tuhan Yesus untuk membersihkan karat-karat dosa, maka Alkitab mengingatkan kita, janganlah keraskan hatimu. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Pengampun, Pengasih, kiranya memberkati kita semua. Amin. Di
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami boleh bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi sesama anggota keluarga dan pertumbuhan iman anggota keluarga. Bagaimana menjalankan hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kami berdoa, berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia ya Tuhan, beserta jajarannya TNI Polri dalam menghadapi virus pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan para pimpinan kami yang di pusat maupun yang di daerah, dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, dalam memotong mata rantai virus corona ini ya Tuhan. Biarlah para pimpinan kami dapat menyelesaikan semua permasalahan ini dengan baik. Demikian juga dalam memberikan vaksinasi bagi masyarakat agar berjalan dalam lancar ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati para pimpinan kami sehingga vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan semua masyarakat dapat menerima dengan baik. Kami juga menyerahkan para pasien yang terpapar COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri. Biarlah Tuhan mau menjamah satu persatu para pasien tersebut sehingga mereka dapat sembuh dan dapat berbakti dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara sekasih yang mengalami musibah, bencana alam yang melanda beberapa daerah, antara lain di NTT, NTB, Flores, dan yang ada di Jawa Timur juga ya Tuhan. Kami serahkan usaha para pimpinan kami yang ada di pusat maupun di daerah dalam menyelesaikan kendala-kendala ini ya Tuhan. Biarlah masyarakat yang terdampak bencana alam ini dapat teratasi dengan baik. Kasihanlah mereka yang Tuhan, karena di tengah cuaca yang sangat ekstrim dan dahsyat ini ya Tuhan, mereka selalu membutuhkan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, kami berdoa buat pemerintah pusat maupun daerah dapat mengendalikan semua kebutuhan yang ada dibutuhkan oleh daerah ya Tuhan. Kasihanlah mereka ya Tuhan, mereka yang terpapar karena bencana alam ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pemprov Jatim dan Kabupaten Sidoarjo dalam menangani pemulihan kesehatan maupun ekonomi ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati para pimpinan kami yang ada di Pemprov Jatim maupun di Kabupaten Sidoarjo ini ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menyelesaikan semua permasalahan perekonomian terutama yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sehingga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dapat menikmati semuanya. Kasihanlah mereka ya Tuhan, karena kondisi perekonomian karena COVID ini ya Tuhan, sehingga mereka berdampak sangat membutuhkan sekali. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang berkarya. Biarlah
para pemerintah provinsi maupun yang ada di Sidoarjo dapat menyelesaikan semuanya ini. Kami juga berdoa buat GPIB, Jemaat Bethesda Sidoarjo ya Tuhan, dalam pelayanan dan kesaksian melalui aksi peduli kasih dan penyaluran bantuan kepada keluarga masyarakat di sekitar gereja Bethesda ya Tuhan dan Pos Lebo. Kiranya Tuhan berkati usaha dan jerih payah para panitia yang menyiapkan untuk aksi ini ya Tuhan. Biarlah semuanya dapat tersalur dengan baik. Tanpa penyertaan-Mu semuanya akan sia-sia ya Tuhan. Oleh karena itu berkatilah semuanya. Kami yakin masyarakat yang di sekitar gereja kami maupun yang di Pos Lebo juga mengharapkan semuanya ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang mengalami kesulitan kerja usaha, kebutuhan ekonomi, dan yang bergumul karena sakit. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka, memberikan ekonomi yang baik kepada mereka ya Tuhan. Yang sakit kiranya Kau sembuhkan, Kau jamah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat yang anggota keluarga yang mengikuti ujian akhir sekolah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing di dalam ujiannya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kasihanlah anak-anak ini agar mereka dapat membutuhkan pendidikan yang terbaik. Semuanya ini kami serahkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kau